Oke, selamat pagi Mas Harindra, apa kabar? Pagi Pak Gatot, Alhamdulillah kabar baik. Oke, hari ini kita akan coba bahas video kedua mengenai flight controlnya Pak Andi dan tim dari UGM yang luar biasa. Mungkin di awal Pak Harindra atau Mas Harindra aja lah ya. Bisa bicara sedikit mengenai sejarah flight controller secara umum dan perkembangannya di Indonesia. Silakan, Mas Harindra. Baik Pak, terima kasih Pak Gatot kesempatannya. Jadi flight control system ini kalau kita tarik mundur sejarahnya sebenarnya sudah sejak tahun 1800-an, kurang lebih 1850 atau 60 gitu. Awal mula diterapkan untuk kapal. Jadi kapal yang segitu besar, radar begitu besar, ini bagaimana mengendalikannya, si nahkodanya itu dibantu dengan flight control, bukan flight control ya, lebih tepatnya control system. Waktu itu dengan mulai diperkenalkan PID, sehingga kapal bisa bergerak ke arah yang dituju meskipun arah ombaknya berubah. Nah, kemudian kontrol ini juga mulai bergeser ke sistem penerbangan. Pertama kali itu diperkenalkan ketika pilot itu lebih prefer pesawat-pesawat yang kurang begitu stabil. Jadi dia dibantu oleh flight control system untuk membantu menjaga kestabilan pesawatnya. Jadi secara aerodinamis pesawatnya itu tidak begitu stabil, tapi dibantu dengan flight control system. Dan awal sekitar 1950-an atau 60-an ini mulai banyak diadopsi di sistem penerbangan sipil. Begitu Pak Gatot. Oke. Nah, terus saya dengar juga mulai dipakai untuk unmanned sistemnya ya. Nah, itu gimana ceritanya, Mas Hendra? Sebenarnya kalau di sistem tanpa awak itu sudah cukup lama. Kalau kita lihat tahun 80-an atau 90-an, itu sebenarnya Helicam sudah mulai banyak digunakan. Meskipun memang waktu itu masih menggunakan gyroscope yang satu aksis. Jadi hanya membantu stabilize di radarnya saja. Kemudian di tahun-tahun awal 2000-an, mulai bertambah jadi 3-axis, heli-heli flybarless sudah mulai. Cuman perkembangan yang paling pesat itu setelah Arduino rilis di tahun 2005 dan didukung dengan rilisnya Nintendo Wii. Ini sebuah game yang rilis di tahun 2006. Nah, keduanya muncul berdekatan, lalu nggak lama setelah itu kita bisa lihat banyak perkembangan flight controller seperti KK-board, kemudian multi-Wii yang benar-benar berbasis dari Nintendo Wii, dan Ardu Pilot itu sendiri tahun sekitar 2007 dia dirilis. Ya, dari itu 3DR ya. Iya, dari 3DR. Ya, cuman gara-gara mainan. Oke, dan di tanah air sendiri gimana? Yang bisa kita cerita ke teman-teman seperti apa ya, Mas Rindra? Di tanah air itu saya mengamati ya dari teman-teman komunitas, yang paling awal itu yang muncul adalah, selain tentunya kalau Helicam itu sebenarnya sudah cukup lama dan cukup ramai waktu itu, yang baru muncul fenomena baru itu multicopter. Itu saya melihat pertama itu Pak Toha di Jogja, dia menggunakan gyroscope sudah 3-axis, tapi masih hanya bisa stabilize di roll pitch-nya saja. Itu di sekitar tahun 2011-2010-an. Itu dia sudah bisa terbang. Kemudian tentunya dengan bermunculannya multi-Wii, Ardu Pilot, dan KK-board itu teman-teman di komunitas banyak yang mulai mengadopsi. Yang akhirnya sampai sekarang, selain tadinya cuma bisa stabilize, sekarang sudah banyak yang bisa autopilot dengan waypoint dan seterusnya. Iya, iya. Itu perkembangan yang luar biasa dengan adanya autopilot capabilities ya. Dan ternyata dengan tim Pak Andi ini sudah berhasil dilakukan di pesawat VTOL. Oh, iya. Nah, ini menarik juga nih Pak. Ya, boleh jelaskan sedikit mengenai kompleksitas VTOL atau mendesain sebuah flight controller untuk karena banyak beberapa flight controller ternyata yang canggih tapi tidak disediakan, VTOL. ya tidak mendukung VTOL. Silakan, Mas Indra. Jadi VTOL ini
apa ya, bisa dibilang kita nggak tertinggal banget karena Ardu Plane itu baru memperkenalkan di sekitar tahun 2016, 2018 sudah banyak yang mengadopsi meskipun baru booming di Indonesia 2019-an. Secara kompleksitas memang tentunya lebih kompleks karena dia harus bisa terbang dengan dua mode berbeda, yaitu dia bisa hover untuk take off dan landingnya, dan dia bisa cruising ketika dia terbang mencapai ke sasaran atau tujuan. Yeah. Untuk mendesain, yang jelas kalau kita lihat di pasaran, hampir semua flight controller yang mampu menjalankan VTOL itu minimal dia menggunakan 32 bit. Karena mungkin prosesor dengan 8 bit sudah tidak cukup untuk mengatasi kompleksitasnya. Kemudian karena ada dua flight mode, minimal juga akan ada dua PID lagi. Cuman karena PID ini jadi menarik, karena flight controller yang dibuat oleh Pak Andi dan tim, mereka mengklaim tidak menggunakan PID. Ini cukup menarik sekali. Ini. Silakan simak di video pertama ya, bagi yang belum lihat. Ya, lanjut Pak. Oke, jadi VTOL ini setelah dengan dua PID tadi, yang jelas sensornya jadi lebih kompleks. Pertama untuk hover, ke sini-sini kan kita banyak dibantu dengan sonar sensor untuk mempertahankan ketinggian dan dengan optic flow sensor untuk menjaga posisinya. Tentunya dengan kompas yang baik, karena kalau kompas tidak baik, hovernya dia tidak bisa stabil, dia akan terus-terusan mencari di mana posisi utaranya. Kemudian untuk bisa cruising dengan baik, ini saat-saat yang paling krusial adalah ketika dia mengejar stall speed-nya. Jadi dari posisi hover, dia terbang mulai maju sampai mencapai stall speed-nya. Nah ini untuk membantu ini seringkali pesawat-pesawat dengan VTOL membutuhkan sensor yang namanya airspeed sensor atau menggunakan pitot tube. Jadi untuk mendeteksi kecepatan angin dari arah depan. Ini sangat krusial sekali karena ketika belum sampai stall speed, dia sudah mode cruising, tentunya pesawat akan jatuh. Begitu Pak Gatot. Ya, setuju. Oke, ya terakhir, ini pertanyaan mengenai ternyata timnya Pak Andi ini nggak cuman selesai sampai di flight controller, tapi juga berhasil dengan dibantu tim dari IT-nya UGM membuat ground control system. Nah, untuk ini silakan. Ini ternyata dan sudah dites untuk melakukan mapping ya, yang saya dengar. Komentar Mas Harindra gimana? Ya, ground control system itu ada beberapa aspek yang kita perlu perhatikan, Pak. Tentunya yang pertama adalah connectivity. Bagaimana koneksi antara ground control system dengan armadanya. Seringkali GCS itu menggunakan beberapa frekuensi secara bersamaan, misalkan untuk kontrol sistemnya, untuk telemetrinya, untuk video feed-nya, atau FPV-nya, itu biasanya menggunakan frekuensi yang berbeda-beda. Yang kedua adalah aspek bagaimana kita mencari titik temu antara fitur dan compatibility dari si GCS tersebut. Seringkali kita punya, kalau kita lihat di film-film atau di orang-orang barat ya, mereka punya ground control station, bukan sistem, ground control station. Itu sangat besar, satu trailer, semua fitur ada di dalam sana, sampai komunikasi ke satelit dan segala macam. Tapi tentunya itu tidak compact. Sebaliknya, saat ini kita banyak melihat orang cukup dengan handphone Android, itu sudah bisa jadi GCS, ground control system. Sangat kompleks sekali, tentunya dengan fitur yang lebih terbatas. Nah, kita harus mencari titik temu, mana antara fitur dan compatibility ini yang sesuai dengan misi yang kita butuhkan gitu. Dan aspek yang terakhir adalah bagaimana akurasi dari GCS tersebut, terutama untuk mapping ya Pak. Jadi apa yang kita lihat di layar itu sebenarnya apa yang benar-benar terjadi di dunia nyata. Jadi latensi komunikasinya, ketepatan GPS-nya dan sebagainya, akurasi dari value-value yang di-deliver itu yang harus kita perhatikan. Itu mungkin Pak Gatot. Oke, pembicaraan kita ini cukup seru juga. Dan teman-teman Asta, silahkan saksikan video kedua dari perkembangan flight controller yang telah dilakukan oleh tim Mas Andi dari UGM. Mas Harindra, mungkin ada 1-2 kata-kata sebelum kita tutup. Silakan Pak. Yang jelas sih, meskipun terlihat sebenarnya sudah banyak yang diadopsi di Indonesia, tapi peluang pengembangan ke depan pasti masih sangat besar. Terutama seperti tadi, kita punya flight controller, kita punya ground control system. Ada satu
hal lagi yang kita perlu bisa kembangkan lebih lanjut, yaitu tentang interoperability. Bagaimana kita bisa mengintegrasikan satu flight controller dengan yang lain. Di luar sana sudah banyak protokol-protokol standar, kita bisa manfaatkan, atau kita bisa kembangkan protokol kita sendiri. Jadi nanti kita bisa meriset secara terpisah, tapi di ujung kita bisa lakukan integrasi. Itu aja, Pak Gatot. Oke, baik. So, teman-teman Asta, kami tunggu video-video lain dari member dan kita saling share. Ya, semoga bermanfaat untuk perkembangan dunia UAV, khususnya sistem dan teknologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hendra. Bismillah. Ladek, ladek.